Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Arif Prastio. Video kali ini gua akan bercerita sedikit pengalaman tentang ibadah umroh yang sudah gua lakukan beberapa bulan yang lalu, yaitu ibadah umroh setelah COVID-19 yang sebelumnya sempat ditutup selama beberapa bulan karena COVID-19 gitu. Oke, mulai dari pendaftaran. Jadi ibadah umroh setelah COVID-19 ini harus dilakukan dengan pendaftaran atau registrasi di dua aplikasi. Yang pertama adalah Tawakalna dan Itmarna. Dan kalian harus meregistrasi terlebih dahulu data diri Anda di aplikasi Tawakalna. Dan setelah itu barulah kita beranjak ke aplikasi Itmarna. Di aplikasi Itmarna ini gue akan menjelaskan secara garis besar aja gitu di aplikasi Itmarna. Jadi di aplikasi Itmarna ini saat kalian sudah masuk, kalian akan dikasih beberapa pilihan. Dan di aplikasi ini intinya kalian ini akan booking. Jadi untuk hari dan tanggal, setelah kalian pilih tanggal tersebut, nanti akan diarahkan ke waktu. Itu ada beberapa pilihan waktu yang bisa kita pilih, dan masing-masing waktu itu berdurasi 3 jam. Jadi intinya kesempatan kalian berada di Masjidil Haram itu ya selama 3 jam gitu. Dan titik kumpulnya juga ada. Setelah kalian memilih waktu, kalian akan diarahkan ke titik kumpul. Nah, titik kumpul ini dibagi beberapa titik kumpul, tapi pengalaman gua memilih titik kumpul yang gua tahu, yaitu di Ajiat. Nah, waktu di Ajiat itu kita nanti akan berkumpul jadi satu kloter yang di jam yang sama, di hari yang sama, dan itu akan diperiksa satu persatu. Nanti akan gua kasih penjelasan selanjutnya. Nah, sekarang itu gue mau ngejelasin kalau pendaftarannya itu harus banget melalui dua aplikasi itu. Dan ini sebagai note aja ya, untuk bisa registrasi ke Tawakalna dan Itmarna tentunya kalian harus memiliki Abser. Yaitu Abser itu data-data pribadi secara detail gitu, dari kerja di mana, perusahaan apa, selesainya kapan, masuknya kapan, itu akan ada semua di situ. Jadi kalian harus punya Abser dulu. Pastikan punya, baru masuk ke aplikasi Tawakalna supaya bisa meregistrasi atau mendaftarkan diri. Oke, next. Jadi gue mau cerita yang kedua itu adalah waktu ambil mikot. Jadi seperti biasa dari rumah mandi wajib dulu, ya pokoknya step-step sunnah yang dianjurkan itu dilakukan seperti biasa. Nah, yang gue mau ceritakan ini kondisi waktu gue ambil mikot, karena gue tinggal di Mekah ya, jadi gue ambil mikot yang terdekat aja, yaitu di Masjid Sayyidatul Aisyah yang ada di Tanaim. Nah, itu gue waktu di sana itu sangat kaget ya, karena memang waktu gue melakukan ibadah umroh itu gue termasuk di kloter kedua, jadi di minggu kedua setelah pengumuman dibukanya ibadah umroh gitu. Jadi minggu pertama gue udah lewat, terus minggu kedua gue berhasil untuk mendaftarkan diri. Nah, waktu gue di Masjidil Sayyidah Aisyah itu gue ngeliat tuh kondisinya sepi banget, beda banget sama waktu dulu umroh, beda 99% beda gitu ya. Jadi itu sangat sepi, walaupun masjid itu dibuka untuk umum, untuk jamaah umum, tidak hanya untuk umroh, tapi gue ngerasain itu sangat sepi banget gitu. Terus cari taksi pun susah gitu, karena biasanya kalau dulu ya kita turun di Masjid Aisyah, terus kita udah selesai sholat sunnah 2 rakaat, udah mau pergi ke masjid tuh taksi berjejer gitu, banyak banget. Nah, itu waktu gue umroh tuh sepi banget. Itu gue harus cari taksi tuh kayak nunggu dulu gitu ya, satu tim atau satu rombongan gitu dengan tujuan yang sama, titik kumpul yang sama. Nah, kesulitan gue di situ. Jadi gue harus nunggu dulu satu rombongan supaya taksinya penuh terus berangkat gitu. Jadi ya pengalaman gue saat ngambil mikot itu ya cukup mengejutkan gitu ya, soalnya sepi banget itu, sumpah sepi banget, cuma 1-2 orang gitu. Jadi gue harus kayak nunggu berapa lama gitu, datang lagi satu, jadi nanti berangkat bareng-bareng gitu. Terus next itu yang ketiga adalah saat gue menuju Masjidil Haram. Saat gue menuju Masjidil Haram itu kendaraan kan memang belum banyak banget yang berkeliaran gitu ya, di jalan tuh belum banyak banget, jadi jalanan masih sepi, masih renggang, dan itu proses perjalanan juga cepet gitu. Terus saat gue menuju Masjidil Haram,
itu gue langsung dianterin ke tempat titik kumpul. Memang sebelumnya kita akan ditanyain mau ke mana gitu, ke arah mana, di titik kumpul mana gitu. Jadi ya udah langsung sampai, dan dia benar-benar nggak di sebelah mana, jadi langsung ke titik kumpulnya gitu. Jadi kita nggak usah perlu jalan-jalan kaki dulu ke titik kumpul, nggak, taksinya udah otomatis nganterin ke titik kumpul. Nah setelah nyampe di titik kumpul itu kita akan mengantri atau berbaris di pintu. Nih gue cerita menurut pengalaman gue ya, karena gue ngalamin ini tuh yang di Ajiat gitu, di titik kumpul Ajiat. Jadi kalau nggak salah itu dulu dipakai untuk parkiran bis jamaah-jamaah umroh dari luar maupun dari dalam Saudi gitu ya. Pokoknya bis-bis itu diparkir di situ. Nah waktu itu dijadikan untuk tempat titik poin kumpul dan melakukan segala macam pemeriksaan gitu. Setelah sampainya gue di sana, karena sudah banyak banget orang yang ngantri, jadi mungkin gue termasuk orang yang nggak paling belakang sih, cuman agak belakang lah datangnya. Jadi saat gue datang tuh gue udah dapat antrian paling belakang gitu ya kan. Nah ini buat teman-teman yang mau melakukan umroh yang sistemnya masih sama seperti ini, gue anjurkan untuk datang lebih awal 30 menit lah paling enggak gitu ya, atau 15 menit juga nggak apa-apa. Jadi kalau jam 12 ya setengah 12 lah udah sampai sana gitu. Saat di titik kumpul itu, di parkiran itu ada 2 pintu. Nah masing-masing pintu ini dibagi lagi jadi 3 pintu. Jadi di pintu pertama itu ada 3 pintu lagi, dan masing-masing rombongan akan antri di depan pintu tersebut gitu. Setelah antrian tertib, setelah waktunya juga cukup, nanti akan dibuka pintunya. Setelah kita masuk ke pintu itu, kita akan dituntun ke pintu berikutnya. Nah pintu berikutnya itu pintu kedua. Di pintu kedua itu juga akan dibagi menjadi 3 pintu. Nah di masing-masing pintu itu kita akan berbaris lagi yang benar-benar rapi, yang benar-benar teratur. Lalu setelah teratur kita akan masuk ke pintu kedua itu dan berbaris lagi. Bedanya itu di pintu kedua itu kita masih berbaris, masih kayak bisa 3 saf, 4 saf tuh masih bisa. Tapi waktu di pintu terakhir, pintu kedua masuk itu, pas sudah di dalam itu kita akan dibagi menjadi 1 saf doang, 1 baris doang gitu. Jadi ya lumayan panjang jadi antriannya, dan gue pikir kan tadinya ini akan dicek secara massal yang kayak udahlah nggak terlalu inilah, yang penting apa ya, tertib gitu kan. Dan ternyata gue nggak ngira sih ini akan di scan satu-satu. Jadi hal yang harus dipersiapkan saat masuk pintu 2 itu adalah HP yang jelas, yang udah ada data diri atau barcode-nya itu yang akan di scan. Terus pastiin baterai HP tetap terjaga ya, jadi biar bisa waktu di scan, waktu dicek itu masih bisa gitu, karena waktu antriannya juga lumayan panjang juga gitu. Setelah dicek oke, tidak ada masalah, kalian akan menuju Masjidil Haram gitu, dan itu udah jalan gitu aja kan, kurang lebih kalau dari Ajat itu sekitar paling 2 menit lah jalan kaki ya, deket banget. Nah itu kalian jalan, pas mau masuk Masjidil Haram itu kalian akan dikasih gelang satu persatu. Itu waktu kloter gue ya, jadi dikasih gelang berwarna. Kebetulan waktu itu gue dapat warna hijau, itu menandakan kalau yang pakai gelang warna hijau, oh ini kloter dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi saat nanti di dalam kalian berlama-lama atau apa ya, memaksa untuk melewati batas jam yang sudah ditentukan, kalian ketahuan gitu, oh ini gelang warna hijau, ini kloter sekian harusnya udah keluar nih, dan kalian harus keluar itu. Saat itu juga disuruh keluar sama penjaga gitu. Nah sebelum memasuki Masjidil Haram itulah yang dilakukan gitu kan. Nggak tahu dengan kloter-kloter sekarang atau sistem-sistem yang terbaru, nggak tahu, karena gue sendiri dengar dari teman gue kalau kloternya dia itu nggak pakai gelang lagi. Jadi dari penjaga sudah punya aplikasi atau sistem yang mendeteksi kalau ini kloter-kloter yang sudah yang sudah masuk ini, sudah tahu gitu kloter-kloter ini dari jam berapa sampai jam berapa gitu intinya. Nah setelah kita memasuki masjid, kita akan dicek lagi suhunya dengan sensor alat pengukur suhu. Setelah aman, diperbolehkan lagi untuk masuk. Setelah masuk itu, dari mulai pintu masuk sampai kita melakukan ibadah umroh di dalam tawaf sa'i itu sangat ketat penjagaannya, banyak banget yang jagain gitu. Nah waktu kita memasuki area tawaf, area Ka'bah itu ada garis, dan itu kita harus berjalan di garis itu selama memutari Ka'bah, dan lagi-lagi sangat dijaga ketat. Ya feel gue sih, yang gue rasain sih ya intinya kita mau fokus ibadahnya,
ya udahlah kita hiraukan aja penjaganya gitu, karena memang itu di situ banyak banget penjaga-penjaga yang ngawasin kita gitu. Apalagi kalau ada yang orang-orang yang bandel, jamaah-jamaah bandel keluar garis lah, atau ya pokoknya melanggar peraturan, itu mereka akan kayak teriak-teriak gitu bilang ya haji haji, wah pokoknya banyak banget deh. Itu sedikit mengganggu sih sebenarnya untuk kekusuan gitu, tapi ya balik lagi kalau kita emang benar-benar niat, benar-benar fokus, kita bisa menjalannya dengan khusyuk. Dan saat itu yang gue lihat adalah Hajar Aswad, Hijr Ismail, dan Makom Ibrahim itu dijaga dan dibatasi oleh penutup jalan gitu. Kita nggak bisa sentuh, kita nggak bisa pegang, apalagi kita memasuki Hijr Ismail itu udah nggak mungkin. Nah, setelah tawaf kita melakukan sholat sunnah kan. Nah, itu sih biasa aja, maksudnya normal gitu, lokasinya normal di belakang Makom Ibrahim, di area tersebut seperti biasa. Nah, itu kita masih bisa melakukan sholat sunnah seperti biasa. Nah, yang nggak luar biasa nih ya, yang beda banget kan, biasa kita setelah sholat sunnah tuh minum air zam-zam gitu ya. Nah, ini tuh kaget aja kalau air zam-zamnya itu tidak di keran, jadi keran itu kosong semua. Nah, gue sempat bingung kan, ternyata ada petugas yang membagikan air zam-zam itu, hanya saja dikemas secara berbeda, yaitu ditaruh di botol plastik kecil gitu. Kita kan udah nih, nah itu kita memasuki tempat sa'i gitu ya, kita mengarah ke area sa'i, ke Bukit Safa dan Marwah gitu. Di sana tidak ada yang beda hanyalah banyaknya petugas yang menjaga ketat di sana gitu. Jadi setiap kanan kiri tembok itu semua dijaga ketat oleh para petugas. Untuk kondisi-kondisi yang orang tua, orang lansia, itu pun masih diperbolehkan untuk menggunakan semacam apa ya, motor gitu ya, motor-motor ya gitulah, motor-motor yang biasa dipakai untuk jamaah-jamaah yang udah lansia gitu. Itu masih diperbolehkan dan ada jalur khusus. Dan ini tempat sa'i ini hanya dibuka di lantai 2, yang lantai dasar itu ditutup aksesnya, dan lantai atas juga kayaknya ditutup, jadi cuman di situ aja gitu. Yang gua sesalkan itu saat itu adalah gua ingin mendapatkan waktu sholat asar itu di Masjidil Haram dan di area Ka'bah gitu, tapi gua tidak memprediksi dan tidak memperhatikan penjagaan dan area-area yang sudah dijaga itu. Karena saat gua memasuki sa'i, gua nggak bisa lagi masuk ke area Ka'bah, ke area tawaf, karena semua akses jalannya itu ditutup dan yang dibuka hanyalah satu jalur ke arah sa'i, dari area tawaf ke sa'i. Jadi udah, jalur yang lain tuh ditutup. Kita setelah sa'i cuman ditunjukkan ke pintu keluar, jadi nggak ada akses lain untuk menuju ke area tawaf. Setelah ritual itu sudah semua, tawaf sudah, sa'i sudah, gue akhirnya keluar untuk melakukan tahalul atau cukur rambut gitu kan. Nah, saat gue keluar itu gue melalui pintu King Abdul Aziz, karena gue akan mencukur rambut itu di barbershop yang daerah sekitaran depan Masjidil Haram atau sekitaran Clock Tower, Jam-Jam Tower itu. Nah, gue sempat kaget, ternyata itu tuh lokasinya bener-bener sepi, sunyi, nggak ada kehidupan. Apa ya, pokoknya tuh kayak udah kayak nggak ada kehidupan, bener-bener nggak ada kehidupan, sepi banget. Dan gitu gue ngerasa bingung kalau ini gue harus cukur rambut di mana gitu ya. Pengennya gue kan selesai semua biar kusuk, maksudnya biar cepet juga selesainya, biar masih ada feelnya gitu. Gue ya udahlah cari yang deket-deket, ternyata nggak ada. Udah gue akhirnya putus asa, akhirnya gue nyoba untuk cari yang deket rumah aja lah, sekalian pulang gitu kan. Nah, setelah nggak lama, nggak jauh dari apa area situ, area depan masjid, gue ngelihat kok banyak orang yang mondar mandir gitu kan, mondar mandir keluar masuk di area yang turunan ke bawah itu, yang mau ke arah Jam-Jam Tower itu. Terus akhirnya gue samperin, gue tanya, ternyata di sana ada yang buka barbershopnya. Ya udahlah, akhirnya gue seneng kan, akhirnya gue masuk ke barbershop itu, dan gue lihat emang cuman satu dua yang gue lihat ya, yang gue cuman dua barbershop aja yang dibuka untuk para jamaah umroh, itu juga nggak untuk yang lain gitu. Ya gue sih nggak tahu yang lain, cuman yang jelas yang rata-rata ke situ jamaah umroh gitu, dan cuman itu aja tempat yang gue tahu yang buka. Sisanya gue nggak tahu buka atau enggak, yang jelas tuh nggak ada kehidupan dan sepi. Ya, yang perlu dikutip adalah, yang perlu ditandai adalah ya persiapkan tadi handphone, yang penting jangan sampai lowbat waktu di tempat masih bisa dipergunakan gitu ya. Terus jaga juga stamina,
niatkan lagi biar lebih khusyuk lagi, biar lebih fokus lagi. Tujuannya untuk kesana tuh untuk apa? Untuk umroh, karena kesempatannya itu sangat jarang. Sedangkan orang-orang tuh banyak banget yang pengen umroh tapi belum bisa apa ya, mendapatkan schedule atau mendapatkan jadwal dari aplikasi itu. Jadi begitu kalian dapat kesempatan bisa booking, yaitu gunakan semaksimal mungkin. Itu sih saran gua. Ya, jadi mudah-mudahan kondisi di tahun depan lebih update lagi, lebih normal lagi gitu ya. Jadi lebih apa ya, lebih bisa banyak lagi gitu yang umroh ya, mudah-mudahan. Ya pokoknya mudah-mudahan bagi yang belum bisa umroh bisa cepet-cepet dikasih jalan, bisa dikasih apa ya, kesempatan. Dan yang di Indonesia juga mudah-mudahan biar lebih sabar lagi, semoga juga cepat dibuka untuk umum, untuk seluruh negara, biar orang-orang yang di Indonesia juga bisa melakukan umroh gitu ya. Oke, itu aja sih video kali ini. Gue cuman sharing sedikit tentang pengalaman gue umroh. Dan begitu banyak orang yang pengen banget umroh, termasuk teman-teman gue di sini. Ada beberapa yang mau keluar, mau exit, mau pulang ke Indonesia di awal tahun besok, tapi mereka belum juga dapat kesempatan untuk mendaftarkan diri untuk ibadah umroh itu gitu, ke aplikasi tersebut. Oke, semoga cerita gue mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya. Oke, thank you for watching. Terima kasih udah nonton video gue ini. Kalau kalian suka silahkan di like, kalau nggak suka juga boleh di dislike. Jadi terima kasih sekali lagi sudah menonton. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.